Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divon Prayoga Bagatara dengan akhiran NIM 2035. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih hak asasi manusia, peran hak asasi manusia, menjelaskan hak asasi manusia perempuan dan anak dan seberapa pentingnya bagi mereka, menjelaskan tentang perkembangan HAM yang ada di Indonesia serta peran pengadilan HAM untuk mengatasi pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Masuk pada materi yang pertama, yaitu adalah pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah kristalisasi berbagai sistem, nilai, dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Secara historis, akar filosofis dari munculnya gagasan HAM adalah teori hak kodrati atau natural right theory yang dikembangkan oleh para filsuf seperti John Locke, Thomas Paine, dan Jean-Jacques Rousseau. Inti dari hak kodrati adalah semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat pada dirinya. Dengan demikian, tidak dapat dicabut oleh negara. Berikut adalah beberapa penjelasan yang dimaksud dengan hak asasi manusia berdasarkan doktrin para ahli hukum nasional dan hukum internasional. Pengertian hak asasi manusia menurut para ahli yang pertama adalah menurut Soetanjo Winjoseo Broto yang mengartikan pengertian hak asasi manusia adalah hak mendasar atau fundamental yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena akibat dan kodratnya sebagai manusia. HAM disebut universal karena hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang, budaya, agama, atau kepercayaan. Sedangkan sifat inherent karena hak ini dimiliki setiap manusia karena keberadaannya sebagai manusia, bukan pemberi dari kekuasaan manapun. Karena melekat, maka HAM tidak bisa dirampas. Yang kedua, yaitu menurut Thomas Hobbes, pengertian HAM adalah jalan keluar untuk mengatasi keadaan homo homini lupus bellum omnium contra omnes, yaitu manusia dapat menjadi serigala bagi manusia lain. Keadaan seperti itu mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat di mana rakyat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa. Nah, menurut hukum nasional, HAM di Indonesia dapat Anda temukan dalam pasal 1 angka 1 UU HAM yang berbunyi, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa HAM adalah hak dasar manusia, merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa, merupakan hak natural, dan oleh karena itu HAM tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama makhluk hidup. Selanjutnya, pengertian hak asasi manusia menurut hukum internasional. Pada pasal 1 Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM menyebutkan all humans beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and shall act toward another in a spirit of brotherhood. Pasal tersebut jika diartikan dalam semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat dan hak yang sama. Manusia dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Masuk pada materi yang kedua adalah peran HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah sebagai titik tolak dan tujuan dalam
penyelenggaraan kehidupan tersebut. Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, menjamin, dan membela HAM setiap warga negara dan penduduknya. Dalam konteks Indonesia, HAM termuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 yang menyebutkan bahwa hak asasi manusia atau HAM ada seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Masuk pada materi yang ketiga, yaitu tentang hak asasi perempuan dan anak yang masih sering disepelekan di Indonesia, terutama terkait dengan kekerasan dan pelanggaran HAM. Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi, baik secara fisik maupun di dunia maya, yang seringkali tidak mendapatkan penanganan yang optimal. Kekerasan terhadap perempuan di dunia maya seperti pelecehan seksual dan penyebaran data pribadi seringkali diabaikan meskipun melanggar hak privasi dan merupakan bentuk pelanggaran HAM. Masuk pada materi yang keempat, yaitu perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Dimulai sejak terbentuknya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Pada masa sebelum kemerdekaan, pemikiran HAM dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi seperti Pergerakan Nasional Budi Utomo, Sarekat Islam, Indich Partij, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Namun, pergerakan-pergerakan yang menjunjung tinggi berdirinya HAM seperti ini tak lepas dari pelanggaran. Setelah kemerdekaan, HAM di Indonesia mengalami perkembangan pemahaman dari masa ke masa, termasuk pada periode setelah kemerdekaan atau periode 1945 hingga sekarang. Pada tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Setelah terbebasnya dari pasungan rezim Orde Baru dan merupakan awal datangnya era demokrasi dan HAM, pada masa pemerintahan Habibie, perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami lahirnya TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang HAM yang merupakan salah satu indikator pemerintah era reformasi. Meskipun demikian, hak asasi perempuan dan anak masih sering disepelekan di Indonesia, terutama terkait dengan kekerasan dan pelanggaran HAM.